Maka itu saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu, siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad untuk menghabisi PKI yang ada di mana saja, siap tidak? Siap tidak? Takbir! Takbir! Saya mau tanya, Aswaja siap bersatu tidak? Aswaja siap bersatu tidak? Siap habisi aliran sesat? Siap habisi PKI? Siap habisi Kristen radikal? Takbir! Kelompok Front Pembela Islam ini yang dipimpin oleh pimpinan Imam Unyil dari Yaman ini memang selalu memposisikan kelompok mereka, klan mereka itu sebagai salah satu orang-orang yang berjasa, menjadi kelompok yang berjasa dalam hal memerdekakan bangsa, dimulai dari cerita-cerita para pengikutnya yang berceramah bahwa kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari para habib-habib ini, ya, kemudian pengklaman terhadap pahlawan bangsa yang menurut mereka dari kalangan Pahlawi, kemudian pengklaman makam-makam di beberapa daerah, supaya nantinya akan diklaim oleh mereka daerah tersebut pernah terdatangi oleh Habib. Artinya kemudian Habib di situ menyebarkan agama Islam. Habib di situ mengajarkan ngaji para penduduk. Terbukti adanya kuburan. Itu seperti itu nanti narasinya. Tujuannya adanya makam-makam palsu itu seperti itu. Nah, kemudian adanya makam-makam palsu itu tidak sepele. Nantinya ulama-ulama kiai-kiai pribumi yang ada di daerah situ tersingkirkan, bahwa ulama-ulama atau kiai-kiai pribumi itu di situ nanti diklaim, dinarasikan tidak pernah mengajarkan agama, yang mengajarkan Habib. Ini kan sudah satu hal yang sangat parah menurut saya, satu hal yang sangat fundamental, ancaman dalam negeri yang sangat fundamental. Nah, kemudian setiap bulan September ini dari Orba sampai era reformasi hingga sekarang ini, itu bulan September ini digunakan untuk menunjukkan kepada publik bahwa para habaib, para yang katanya keturunan Nabi ini memang berjasa dalam menumpas PKI, memang berjasa dalam menumpas PKI. Terbukti dari narasi-narasi ketika setiap bulan September ini selalu yang dinarasikan PKI, seolah-olah mereka lah ini yang membuat PKI musnah, seolah-olah mereka ini yang berseteru dengan PKI, seolah-olah mereka ini yang menumpas PKI. Namun dalam sejarahnya bahkan tidak ada satupun habaib yang ikut serta menumpas daripada PKI ini. Tidak ada satupun. Mungkin hanya tahu tapi tidak ikut serta menumpas. Yang konflik yang menumpas itu ya para kiai, para ulama, banser. Yang jadi korban ya kiai-kiai pribumi, santri-santri pribumi, bukan dari kalangan habaib. Nah, artinya yang berkonflik, yang menjadi suatu peristiwa sejarah kan adalah antara santri, kiai, serta Partai Komunis Indonesia di penjuru Nusantara. Itu yang berkonflik, itu yang saling serang sampai PKI pun tumpas. Nah, di bulan September ini para ulama, para kiai, para santri, banser dan lain sebagainya diam, padahal merekalah yang justru sebenarnya pelaku sejarah dalam menumpas PKI. Tapi yang bergembor-gembor ya, yang mengumandangkan PKI dan lain sebagainya adalah Habib Ba'alwi, Rizik Syihab, ya, beserta Imam Unyil itu, ya, justru malah mereka yang bergembor-gembor. Padahal mereka tidak berjasa sama sekali. Nah, kemudian terkait PKI,
PKI ini kan sudah mati ya, sudah tidak ada nyawanya lagi ya, tinggal sisa-sisa mungkin anak keturunannya ya, sudah diterima dengan baik oleh negara. Ada yang mungkin menjadi penduduk biasa, ada yang bahkan jadi santri ya kan. Buat apa kita mempersoalkan itu, mempersoalkan suatu hal yang sudah mati, suatu sejarah yang sudah tidak ada lagi. Nah, jadi Imam Unyil beserta kelompok-kelompoknya ini memang selalu menggunakan momen-momen bersejarah untuk menampilkan kelompoknya seolah-olah biar kelompoknya dikenal sebagai pahlawan, dikenal sebagai suatu kelompok yang ikut serta dalam menumpas. Misalkan September sejarahnya G30 SPKI, seolah-olah biar kelompok-kelompok ini itu dipandang oleh masyarakat kebanyakan itu sebagai pahlawan PKI, karena yang digembur-gemburkan PKI terus, tumpas PKI dan lain sebagainya. Padahal itu sejarah sudah mati, sudah lama, dan mereka tidak ikut serta dalam menumpas PKI. Yang ikut serta menumpas PKI ulama, kiai, santri, banser, ya, tentara. Itu juga dia kok nggak keluar-keluar kayak 13 PKI bangkit dan sebagainya. Itu kan ketakutan yang sengaja disebarkan oleh klan Ba'alwi termasuk Imam Unyil ini di kalangan umat Islam. Ya, disebarkannya di dalam mimbar-mimbar lagi, dalam mimbar-mimbar yang seharusnya diisi dengan pengajian, dengan ilmu pengetahuan, serta dengan sholawat, agar umat tercerdaskan, ada pandangan baru yang bermanfaat, berfaedah, dan juga mengandung kebarokahan. Nah, misalkan kayak Maulid Nabi kemarin itu ya, yang saya upload itu fufu-fafa itu kan nggak berfaedah sama sekali. Kayak gitu kok mengandung barokah dari mana? Caci maki, fitnah, dan lain sebagainya. Nah, saudara sebangsa setanah air, maka pergerakan klan Ba'alwi ini dari Imam Unyil sampai komplotan-komplotannya memang sangat masif. Dari berbagai tugas-tugasnya, memasukkan makam, kemudian membelokkan sejarah, serta menggunakan momentum-momentum bersejarah bangsa Indonesia yang dia sendiri tidak ikut serta, yang mereka sendiri tidak mengikuti satu peristiwa bersejarah itu, seperti PKI itu tadi. Nah, ini pengklaiman terhadap momentum-momentum yang seharusnya disudahi, dan kalau kita melihat ditertawakan saja. Lalu nggak ikut berjuang kok, nggak ikut menumpas PKI, sekarang keluar, ayo tumpas PKI. PKI yang mana? PKI yang sudah nggak ada kok, tumpas PKI siapa? Malah sehingga menimbulkan kecurigaan kepada masyarakat, malah justru mereka yang PKI. Dalam sejarahnya DNID ada beberapa versi sejarah yang mengatakan justru DNID lah itu yang punya marga. Artinya kalau punya marga otomatis dari kalangan Ba'alawi. Ya, walaupun kalau di luar negeri yang bermarga memang ada nakobah lain mungkin, tapi di Indonesia otomatis nakobahnya semua Ba'alawi. Mana nggak ada bani lagi selain Ba'alawi dalam konteks yang mengaku keturunan Nabi loh ya. Nggak ada marga lagi di Indonesia selain marga itu adalah dari kaum Ba'alawi. Ya, artinya otomatis mereka dari klan Ba'alwi. Nah, kemudian si Rizik ini beserta komplotannya selalu menggaung-gaungkan momentum, menggaung-gaungkan kekuatannya, menunjukkan kekuatannya kelompoknya di momentum bersejarah Indonesia, biar dicap sebagai pembela kebenaran, cap sebagai satu pahlawan bangsa. Tapi pada faktanya secara sejarah malah DNID dari kalangan Ba'alawi, Muso dari kalangan Ba'alawi. Sejarah bangsa Indonesia ini memang sedang memerlukan keperhatian yang sangat serius karena terkait
pembelokan yang ada dan kemanfaatan momentum bangsa Indonesia yang dipakai sebagai panggung untuk menunjukkan keangkuhan serta kesombongan dari Glenn Faalbi.